Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Masih dalam minggu di mana Bapak Gembala membahas tentang kasih eros yang didasari pada kasih agape. Karena itu judul renungan hari ini adalah How You Treat Your Partner of Life, atau bagaimana Anda memperlakukan pasangan hidup Anda. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat dua orang dipersatukan dalam sebuah pernikahan yang kudus dan sah, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, pada saat itu pula tidak hanya terjadi penyatuan dalam daging, tapi juga dalam jiwa. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akan timbul riak-riak dalam kehidupan berumah tangga. Mengapa? Karena adanya dua kepala dengan pola pikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda juga, baik dalam sosial, budaya, pendidikan, gaya hidup, dan lain-lain. Sehingga tidak mengherankan jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan pertengkaran. Banyak pasangan yang pada akhirnya terkejut dengan sifat atau karakter pasangannya. Bahkan setelah bertahun-tahun menikah, masih banyak yang tidak tahu dengan pasti sifat atau karakter pasangan hidupnya. Pada akhirnya banyak yang merasa tertipu dan bahkan menyesali pernikahan yang sudah terjadi. Banyak suami atau istri yang merasa diri mereka sudah benar dan menuntut agar pasangannya berubah. Saya ingin menyampaikan satu hal di sini. Kita tidak bisa meminta apalagi menuntut pasangan hidup kita untuk berubah sebelum kita sendiri berubah. 1 Petrus 3 ayat 1-2 mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2 ini dengan tegas mengatakan agar para istri tetap tunduk kepada suami, sekalipun mungkin sikap, tingkah laku, karakter, atau mungkin perkataan suaminya itu menyakitkan. Tanpa perlu perkataan yang meminta pasangan hidup mereka untuk berubah, para istri dapat mengubah sikap, tingkah laku, perkataan, dan karakter dari suaminya itu jika sang istri lebih dulu berubah. Change start with me. Perubahan itu mulai dari diri saya sendiri. Dalam kehidupan saya sendiri, saya pernah mengajak suami saya untuk ikut dalam pelayanan, tapi saat itu dia tidak mau. Karena saat itu karakter, sifat, tingkah laku, dan ucapan saya sendiri masih belum berubah. Tapi setelah saya sendiri berubah, tanpa diajak pun ia mau melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan Gembala dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam khotbahnya Bapak Gembala menyinggung kata saling. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengerti, saling melayani, dan masih banyak lagi. Namun terkadang sangat sulit bagi kita untuk melakukan semuanya itu, apalagi kata saling mengampuni. Karena apa? Karena terkadang mengampuni hanya ada di satu pihak saja, karena hanya satu pihak yang merasa tersakiti. Kita tidak akan mampu mengampuni pasangan hidup kita jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena itu mari kita kembali pada tujuan pernikahan kita sejak awal. Mari kita kembali pada kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan yang telah mempersatukan kita sebagai sebuah keluarga Allah. Jika masing-masing saling mempertahankan ego, harga diri, maka tindakan saling menyakiti tidak akan pernah berhenti. Jika masing-masing tidak ada yang mengalah, tidak ada yang mau lebih dulu memahami, mengerti, atau mengampuni, maka masalah tidak akan pernah selesai. Jika masing-masing pihak tidak ada yang mau lebih dulu berubah dan selalu menuntut agar pasangan hidupnya yang lebih dulu berubah, maka dapat dipastikan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga itu. How you treat your partner of life. Bagaimana Anda memperlakukan pasangan hidup Anda? Jika setiap pasangan suami istri meminta Roh Kudus yang menuntun hidup mereka setiap saat, setiap waktu, dan membiarkan Roh Kudus yang merubah setiap karakter, tingkah laku, sifat, dan perkataan maupun karakter yang selama ini sudah menyakiti pasangan hidupnya, maka akan ada pemulihan yang luar biasa bagi keluarga tersebut. Jangan tunggu pasangan hidupmu berubah dulu. Mulailah berubah dari diri kita sendiri. Tanpa perlu banyak kata-kata, perubahan itu akan dilihat oleh pasangan hidup kita, sehingga dengan demikian pasangan hidup kita pun akan dimenangkan. Bukan dengan banyaknya kata-kata yang hanya akan mendatangkan perdebatan saja, tetapi dengan sikap hidup yang sudah berubah yang ditujukan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami. Kami tidak boleh menuntut pasangan hidup kami untuk berubah, untuk memahami kami, untuk mengerti kami lebih dulu. Tetapi kami mau belajar Tuhan, berubah oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami bisa menjadi pasangan yang sudah Tuhan persatukan menjadi sebuah keluarga Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin kehidupan setiap keluarga anak-anak-Mu yang ada di Happy Sword Family. Berkati kami semua Tuhan, tuntun hidup keluarga kami masing-masing Tuhan, agar kami boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. How you treat your partner of life. Jangan lupa, change start with me. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.